dari 2001 sampai 2022, bulan yang paling jelek itu bukan bulan Mei, tapi bulan November. Jadi yang lebih sering negatifnya itu adalah bulan November. Return yang paling buruk itu terjadinya di bulan Oktober, turun 31%. Sementara return terburuk di bulan Mei ya, kalau misalnya dari 2001 sampai 2021 itu minus 9,18%. Sekarang sekitar minus 8%. Jadi kalau dibilang itu bulan terburuknya IHSG, enggak juga. Kalau dari frekuensi lebih banyak itu di bulan November. Kalau dari persentase itu tertingginya di bulan Oktober, minus 31%. Seperti itu. Nah, jadi apakah bulan Mei adalah bulan yang paling jelek dalam IHSG? Dalam artian paling sering jatuh? Tidak. Dalam artian turun paling dalam juga kebetulan tidak. Gitu. Nah, kalau secara statistik memang dari 20 tahun terakhir dia itu 54% naik, 45% turun. Ya, hampir 50-50 lah gitu ya. Nah, kalau misalnya terus tadi yang Lupi katakan sell in May, apalagi Saint Patrick Day ya. And go, yes, kembali lagi mungkin comebacknya investor ini di Saint Leger's Day gitu di September. Apakah betul seperti itu? Ya. Oke, saya kurang tahu Saint Leger's Day itu hari apa di Barat gitu ya. Kalau kita baca teorinya, sell in May and go away itu adalah suatu strategi investasi yang menyarankan kalau orang jual saham itu di akhir bulan April, artinya dia Mei sudah nggak pegang saham, baru masuk lagi itu di akhir bulan Oktober. Ya, jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. 6 bulan jauhin saham, baru masuk lagi di akhir Oktober atau awal November. Jadi bukan berarti indeksnya turun 4% terus saya buy, enggak. Benar-benar saya nggak pegang saham sampai 6 bulan. Nah, apakah itu terbukti? Ya enggak juga, ya 2021 justru dari Mei sampai dengan Oktober indeksnya naik. Gitu. Jadi kadang benar, kadang salah. Ya, ada waktu-waktu di mana hal tersebut benar, ada juga waktu-waktu di mana hal tersebut salah. Investor sekarang lebih short term gitu. Jadi kalau saya bilang bulan Mei nggak usah pegang saham sampai bulan Oktober, dia bisa gila. Kenapa? Kerjanya daily trading. Kalau dia day trader, dia 6 bulan nggak pegang saham, dia bilang saya mau ngapain Pak? Kerja lagi gitu. Orang sekarang sudah banyak yang jadi day trader gitu. Nah, kenapa bulan Mei dibilang bulan yang kurang bagus ya? Ya kalau kita runut, kalau untuk Indonesia ya, biasanya di bulan Mei laporan keuangan sudah lewat yang full year. Kemudian bulan Mei itu identik dengan mendekati Lebaran, mendekati Idul Fitri. Biasanya pada bulan-bulan tersebut inflasinya tinggi. Kemudian setelah beberapa bulan setelahnya juga ada panen raya. Gitu. Kalau panen raya biasanya juga harga komoditas anjlok dan segala macam. Ya menurut saya mungkin ada benarnya, mungkin juga cocok logi sih. Jadi ya kalau pas lagi turun, saya bilang oh karena ada ini gitu. Padahal belum tentu, kebetulan aja gitu. Nah, jadi apakah bulan Mei bulan yang jelek? Secara statistik itu tidak terbukti, ya, karena itu terjadi di bulan November secara frekuensi dan ini. Nah, buat kita sebagai investor, bagaimana menyikapi sell in May and go away ini? Ya kita tetap patokan pada harga wajar aja. Jadi kalau misalnya kita harga wajar IHSG misalkan 7.500, kalau sekarang di bawah 7.500, 6.700 itu kesempatan yang sangat bagus untuk kita masuk. Tinggal ada orang yang dia mau masuk waktu lagi jatuh dalam, tapi itu seperti menangkap pisau yang jatuh. Kita bisa aja tertusuk tajamnya pisau kan. Ada juga yang lebih nyaman kayak sekarang, udah naik 2 hari baru dia beli. Ya, karena dia sudah merasa, oh kayaknya sudah mulai konsolidasi nih, baru dia nyaman untuk masuk. Nah, ini juga saya lihat terjadi di obligasi. Ya. Jadi tadi yang dikatakan Luffy benar, inflasi yang tinggi itu pemicu. Ya. Tapi pada saat itu satu hal ya, inflasi tinggi memicu suku bunga The Fed naik. Tapi yang lebih memicu penurunan dalam itu adalah orang kaget ternyata di Amerika Serikat turunnya begitu dalam. Kan Netflix, Amazon, Google, Apple itu sahamnya turunnya drastis. Kita nggak ngomong 10%, kita ngomongnya sudah 50, 60, 70%. Nah, market kaget melihat penurunan begitu dalam di sana. Jadi itu terpengaruh di Indonesia. Tapi kalau dia cuma turun cuma 3-4%, biasanya itu nggak gitu ngaruh di kita. Ya,
jadi kita terpengaruh juga dengan sentimen negatif yang terlalu luar biasa di US. Cuma hal seperti ini cepat berlalu. Kalau orang sudah mulai tenang, sudah bisa lihat valuasi, sudah lihat harganya sudah mulai stabil, harusnya tren kenaikannya sudah bisa balik lagi. Kayak sekarang kita lihat dua hari ini sudah mulai rebound. Kemarin sudah positif ya Pak. Nah berarti ini tidak akan berlangsung lama berarti ya Pak? Jadi kalau misalkan suku bunga naik, yang pasti turun itu obligasi. Oke. Saham gimana? Ya kalau misalnya laba bersih Bank Mandiri 10 triliun satu kuartal, satu tahun bisa 40 T. Sama juga BRI satu kuartal itu 11-12 T. Satu tahun bisa 48 T gitu. Itu sudah mengalahkan laba bersihnya BCA. Dengan laporan keuangan sebagus itu, harga saham belum tentu akan turun. Ya. Kan kalaupun dia turun karena orang ketakutan, panik selling atau apa, dengan cepat dia akan balik gitu. Nah, jadi kalau dibilang apakah ini akan terus berlanjut, Indonesia ini kebetulan lagi posisinya amat baik. Dalam artian laba bersih perusahaan itu lagi bagus-bagusnya. Kalau obligasi bagaimana? Obligasi saya lihat memang itu terdampak ya. Kalau suku bunga naik, dia kan nggak ada fundamental kayak saham. Dia kan nggak ada laporan keuangan, tidak ada apa. Fundamentalnya cuma rating aja. Kalau ratingnya naik, misalnya dari triple B menjadi triple B plus, atau triple B plus menjadi single A, itu fundamental. Tapi itu jarang-jarang terjadi. Bisa bertahun-tahun baru bisa naik. Nah, sehingga dia tuh komponen penggeraknya lebih ke inflasi dan suku bunga. Nah, cuman menurut Panin Aset ya, bulan Mei waktu dia jatuh ya, dari April sampai bulan Mei itu juga berlebihan. Jadi orang panik selling. Orang panik selling, yield wajar Panin masih berpendapat semahal-mahalnya itu 6,8, sekarang sudah 7,3, 7,4. Betul. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang, oh indeks sudah murah nih, sudah 6.700. Kalau obligasi itu diibaratkan dengan indeks, itu sudah kayak lagi 5.000 harganya. Jadi ini murah banget berarti ya Pak? Iya, udah murah banget deh. Udah kayak apa? Kalau misalnya anggap aja itu BMW gitu ya. Kalau saham itu lagi dijual di harga Innova, kalau obligasi itu sudah harga Avanza gitu. Jadi udah murah sekali. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu mau masuk baik untuk saham maupun untuk obligasi. Obligasi. Nah, Pak, melanjutkan tadi mengenai sell in May and go away, sebetulnya terjadi juga nggak Pak di obligasi kita? Atau hanya itu berlaku di saham aja? Teori sell in May and go away itu spesifik untuk untuk saham. Kalau obligasi kebetulan enggak. Oke, tapi kalau secara general Pak, di Mei sendiri historicalnya seperti apa sih kalau untuk obligasi? Obligasi ya, sebentar ya saya lihat datanya dulu ya. Kalau untuk obligasi, setahu saya dia tidak begitu sensitif ya, karena dia itu lebih melihat arah pergerakan suku bunga dalam satu tahun. Suku bunga, betul. Ya, jadi kalau misalnya di tahun tersebut suku bunga lagi naik, ya bulan Mei-nya nggak bagus. Tapi kalau di tahun tersebut suku bunga lagi turun, ini. Tapi saya lihat data dulu ya sebentar. Dari 2001 horizontal. Oke. Nah, kalau secara frekuensi ya, bulan Mei itu bulan yang paling sering harga obligasi pemerintah turun. Ya, jadi data 20 tahun terakhir dia 54% naik, 45% turun. Kalau bulan-bulan lain enggak, itu persentase naiknya 60. Tapi kalau terburuk secara return itu terjadinya di Agustus atau di Oktober. Ya. Jadi secara frekuensi dia memang lebih sering turun, tapi tahun 2021 dan 2020 dia naik. Ya. Jadi 2 tahun terakhir nggak terjadi, baru 2022 ini turun. Nah, kalau turun paling dalam itu pernah terjadi di bulan Agustus, itu turun 10%, dan bulan Oktober turun 11%. Ya, itu tahun 2008. Nah, jadi ini. Nah, kalau dari awal bulan Mei sampai sekarang harga obligasi sudah turun 1,5%. Kalau terburuknya sih ya, itu bisa turun sampai 3%. Tapi ya karena kita sudah turun dari Februari, Maret, April, Mei, menurut saya the worst itu sudah terjadi. Tinggal kapan baliknya lagi gitu.
Oke, tinggal ditunggu rebound-nya berarti ya Pak. Karena ini kan juga ya tadi seperti Bapak bilang terpengaruh dari kenaikan suku bunganya The Fed gitu sampai-sampai di US juga untuk yield sendiri kan sudah menyentuh 3% ya Pak. Sempat menyentuh 3%. Di kita sempat menyentuh 7,3. Saat ini juga masih 7,3. Nah, selain hal tersebut dampak yang lainnya Pak akan kenaikan suku bunga The Fed ini ada lagi nggak Pak? Jadi kenaikan suku bunga The Fed itu sebetulnya kan tidak ada yang baru. Itu kan sudah dari awal tahun orang katakan. Ya. Betul. Cuman berubah terus. Tadinya orang berpikir naik 1% 2022, tahun depan lagi 1%. Jadi 1,5%. Terus belakangan jadi 2% atau 1,75%. Jadi terus-menerus ada spekulasi yang mengatakan suku bunga The Fed itu bisa naik lebih tinggi daripada dugaan. Nah, kalau dalam pasar modal itu kita sebut dengan ketidakpastian. Nah, pasar modal itu tidak suka ketidakpastian. Saya lebih suka misalnya orang bilang, oke, suku bunga naik 1,5% tahun ini. Saya price in sekali selesai. Nah, yang orang tidak suka, dia sudah bilang 1,5, nanti ya 1,75 ya. Berubah lagi. Nanti ya 2 ya. Nah itu. Nah, ketidakpastian itu membuat orang jadi bingung berapa sih harga yang wajar seperti itu. Nah, sekarang harga obligasi kita saya kira sudah mencerminkan kenaikan suku bunga The Fed mungkin sampai 1,75 sampai 2%. Kalau dia cuma naik 1,5%, ya berarti kita ibaratnya overprice gitu. Turunnya terlalu dalam. Nah, itu menjadi suatu kesempatan untuk beli. Tapi ya pasar modal memang begitu. Kita harus terima bahwa pasar modal itu ya karena ada ketidakpastian, itu menimbulkan kesempatan. Kadang-kadang ada BMW dijual dengan harga Innova, ada BMW dijual dengan harga Avanza. Gitu. Nah, itu kesempatan kita untuk mendapat barang di harga murah. Ya. Nah, Pak tadi juga sempat saya baca di berita pagi gitu ya Pak, ada satu berita yang mengatakan bahwa Jerome Powell ini belum akan berhenti untuk menaikkan suku bunga sampai inflasi di US sana terkendali. Nah, akan seberapa agresif Pak ke depannya? Karena mengingat ini The Fed berarti untuk sampai di Mei ini sudah menaikkan sekitar 0,75 ya Pak. 0,75%. Apakah ke depannya ini sekitar berapa lagi sih Pak yang akan dinaikkan gitu kalau dari pandangan Bapak? Kalau yang ada di atas kertas itu bulan Mei kemarin ya 0,5%, Juni setengah, Juli setengah. Ya. Jadi 2022 ini orang proyeksikan 1,5%. Pernyataan Jerome Powell mungkin saja membuat orang memproyeksikan 1,75 atau bahkan 2. Ya. Jadi kenapa harga obligasi turun begitu dalam? Ya karena mungkin orang expect sampai 1,75 dengan 2. Yang menurut saya ya juga sudah berlebihan. Sekarang harga obligasi turunnya sudah berlebihan. Nah, apakah dia akan ke 2% gitu ya? Ada beberapa teori ya. Yang pertama yang tadi dikatakan, dia akan naikkan terus sampai inflasi terkendali. Oke, mungkin dia akan lakukan itu. Mungkin juga ada yang melihat dari sudut pandang yang lain. Dengan harga barang begitu tinggi, suku bunga mau naik gitu ya. Inflasi di Amerika 8%. Kenaikan gaji di sana nggak ada segitu. Ya, biasanya kenaikan gaji kalau di negara maju itu 1-2% itu sudah bagus. Nah, kemudian suku bunganya juga naik, menambah tekanan ke ekonomi. Dia punya cetak uang juga sudah mau dihabisin, bahkan mau dikurangin. Itu bisa memicu terjadinya resesi. Apa yang terjadi kalau dia resesi? Resesinya kapan? Resesinya diperkirakan 2023. Nah, jadi dia harus naikin sekarang supaya 2023 suku bunga bisa dia turunkan. Jadi ada juga teori yang mengatakan bahwa dia naikin suku bunga tahun ini agresif, mungkin lebih dari 1,5. Kenapa? Supaya dia punya peluru untuk diturunkan di 2023. Jadi arah tren suku bunga itu belum tentu naik terus karena semakin dia agresif dia naikkan suku bunga, maka kemungkinan terjadi resesi di Amerika semakin besar, dan ketika terjadi resesi yang terjadi sebaliknya, untuk supaya keluar dari resesi harus turunkan suku bunga. Nah, ini pernah terjadi waktu COVID. Jadi sebelum pandemi COVID di 2020 awal, omongan mau naikkan suku bunga itu sudah ada. Begitu kejadian COVID, suku bunganya langsung diturunkan ke level terendah dalam sejarah. Karena ya resesi, bukan resesi, sudah depresi. Ya, kita kan sudah di lockdown satu dunia gitu kan. Nah, jadi betul ada analisis yang mengatakan dia akan naikkan secara agresif.
Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bisa saja di kuartal 4 tahun ini kita malah dikagetin suku bunga akan turun. Nah, itu ya itu ada beberapa pertimbangan. Makanya kalau di reksadana Panin ya kami sebagai fund manager, walaupun sekarang yield sudah 7, sekian persen, kami tetap berpendapat bisa di 6,3 sampai 6,8. APBN pemerintah kemarin direvisi. Asumsi yield 10 tahunnya kalau saya tidak salah 6,8 sampai 7,3. Jadi ya even pemerintah juga berpendapat ya bisa saja situasi berbalik, yieldnya turun ke 6, di bawah 7%. Ya, itu semua kemungkinan ada. Oke. Jadi view untuk dari Panin Asset Management sendiri untuk yield di 10 years kita ini berarti di 6,3 sampai 6,8 betul ya Pak? Tapi dari pemerintah sendiri di 6,7 sampai 8 di 6,7 sampai 7,3. Betul ya? Kalau saya nggak salah ya 68 sampai 73 ya. Tapi berita bagus untuk obligasi mungkin baru ada di Q4. Ya, sekarang orang masih takut-takut. Ya kalau inflasi Amerika nanti bulan Mei ini turun lagi, mudah-mudahan turunnya lebih cepat. Gitu. Lanjut nih Pak, tadi Bapak bicara mengenai inflasi USD 8,5 ini sebetulnya sudah sampai puncaknya belum sih Pak? Atau nanti di kuartal 2 berarti ya, kuartal 2 ini udah akan turun atau seperti apa sih? Inflasi US itu timing diumumkannya itu sekitar 2 mingguan. Jadi kalau inflasi di bulan Mei, itu mungkin pertengahan Juni baru keluar. Pertengahan, betul. Nah, sebelum kita libur panjang itu bertepatan sama pengumuman inflasi US kalau nggak salah, atau setelahnya saya agak lupa ya. Nah jadi inflasi Amerika itu di bulan Maret 8,5%, bulan April 8,3, turun, itu good news. Basically orang takutkan wah inflasi Amerika nggak terkendali. 7 sekian, 8 sekian, 9, 10, 11, 12. Orang mengkhawatirkan itu. Nah, di bulan April itu sebenarnya sudah good news. 8,5 turun ke 8,3. Tapi rupanya orang berpendapat harusnya 8,1. Nah, pendapat-pendapat itulah yang kadang-kadang saya bilang marketnya itu terkadang-kadang bisa punya estimasi sendiri, dan ketika tidak terjadi sesuai estimate itu menyebabkan dia turun. Tapi dalam view yang lebih luas ya kita lihat ya sudah turun. Ya turunnya tidak secepat yang kita harapkan, tapi at least sudah turun gitu. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan inflasinya sudah puncak di bulan Maret karena April sudah turun dan diharapkan akan turun terus sampai akhir tahun itu di level 6%. Ada juga yang berpendapat kayaknya masih bisa loncat lagi gitu. Sekali baru turun gitu. Ya. Nah, jadi kalau view dari Panin sih untuk semester 1 ini agak sulit untuk diprediksikan. Tapi kalau semester 2 harusnya sudah mulai tren penurunan. Apa yang bisa buat prediksi ini salah? Kalau harga minyaknya tetap di atas 100. Ya, jadi kemarin harga minyak 115, 100-an itu 115 kan. Nah, kalau idealnya, kalau misalnya harga minyak bisa di 90-an, itu good news for everybody. Gitu. Tapi kalau harga minyaknya 100, 110, 120, nah angka inflasi ini masih belum akan mereda. Nah, Pak, mungkin ini sudah membuat agak tenang gitu ya untuk sebagian investor kalau ternyata kondisi inflasi di US sudah turun nih, walaupun cuma 0,2% gitu. Tapi ini ternyata kondisi di Indonesia sebaliknya nih, Pak. Di April kita melonjak tajam, Pak, di 3,4. Untuk inflasinya ini seperti apa, Pak? Ya, inflasi memang Indonesia ya, memang selalu tinggi di bulan Lebaran. Ya, kecuali waktu COVID kemarin. Tapi kalau dalam kondisi normal, bulan Lebaran itu adalah memang bulan di mana inflasi kita tinggi. Jadi sudah normal sih. Orang dapat THR. Jadi ibaratnya biasa terima gaji X, sekarang terima 2X. Ya dihabiskanlah untuk beli baju, dihabiskanlah untuk jalan-jalan, dihabiskanlah untuk banyak hal gitu. Nah, jadi inflasi pada bulan Lebaran itu sudah memang biasanya tinggi. Ya. Dan paling tinggi dalam setahun. Saya pernah baca ya, kalau nggak salah Mitra Adi Perkasa itu pernah bikin publikasi ya. Jadi ibaratnya omset dia itu 1 bulan di Ramayana itu ya. Di bulan Lebaran itu bisa cover omset selama ini. Selama 1 tahun itu gitu. Ya memang orang senang belanja di bulan itu. Ya normal lah ya, orang terima gaji ekstra kan. Nah, jadi inflasi kita tinggi di bulan April itu normal. Nah,
Yang orang sekarang sedang tunggu adalah gelombang 2 inflasi dari kenaikan harga Pertalite, kenaikan harga listrik sama gas. Nah, kalau itu dilakukan, diproyeksikan ya. Kalau nggak salah kan inflasi Indonesia 3,5 ya kalau nggak salah. Betul. Kemarin berapa? 3,4. 3,5 ya. 3,4. 3,4 ya. Nah, diperkirakan year on year-nya kalau ada kenaikan Pertalite dan lain-lain, Pertalite-nya dengan acuan 2000 itu di 4,5 sampai 5,3%. Ya, jadi di atas target pemerintah yang 3% plus minus 1. Jadi kalau memang diumumkan ya, tadinya kita berpikir di bulan Mei ini ternyata bisa saja mundur ke semester 2 gitu ya. Ya kita lihatlah Pak Jokowi bagaimana, kan sekarang masih berusaha mengendalikan harga minyak goreng. Jadi mungkin dia tunggu minyak gorengnya sudah 14.000 dulu, baru dia urusin harga yang lain. Nah, kalau misalkan inflasi Indonesia lebih dari 4% bagaimana? Apakah jadi masalah BI rate akan naikkan agresif? Enggak juga. BI rate juga sudah pernah ngomong kok. Kami nggak bisa terlalu banyak atur inflasi administered price. Jadi inflasi itu kalau di Indonesia dia bagi 3. Ada inflasi inti, inflasi administered price, sama inflasi volatile food. Gampangnya gini, volatile food itu yang harga bahan makanan, cabai, beras, atau apa. Itu dikeluarkan dari inflasi inti. Kenapa? Karena harga cabai, harga daging itu kalau lebaran bisa mahal, lagi panen raya bisa murah. Ya, jadi terlalu volatile, ya, itu nggak bisa diapa-apain. Kemudian ada inflasi administered price. Itu berarti inflasi yang harganya dikendalikan oleh pemerintah. Tarif listrik, BBM, gas, dan lain-lain. Kemudian ada inflasi inti. Nah, inflasi inti inilah yang dia komponennya stabil. Kalau dia naik, dia nggak akan turun lagi. Nah, BI bilang, saya akan coba kendalikan inflasi inti. Tapi kalau inflasi karena yang harganya dikendalikan pemerintah atau volatile food, nanti we can do. Ya. Kalau misalnya harga cabai sedang mahal, saya naikin suku bunga, apakah harga cabai turun? Orang berhenti makan cabai? Enggak. Ya cabai bisa turun karena misalkan lagi panen raya atau ada impor cabai atau apa gitu. Jadi kalaupun misalnya inflasi kita 4,5 sampai 5,3%, kita tetap yakin BI kalau naikin suku bunga paling 0,75 sampai 1. Tidak sampai 1,5-2% seperti Amerika Serikat. Untuk itu ya harga obligasi sekarang sudah mencerminkan itu. Jadi kita tidak melihat itu sebagai suatu resiko yang berlebihan. Nah, kalau dari sudut pandang asing, terus terang kenaikan Pertalite itu malah dilihat sebagai sesuatu yang positif. Kenapa? Karena asing itu ada yang berpendapat inflasi Indonesia rendah. Tapi rendahnya rendah artificial. Kenapa? Karena Pertalite-nya disubsidi. Sampai kapan pemerintah kuat subsidi? Dia bisa subsidi berapa banyak gitu. Nah, karena pertanyaan akan seberapa kuat pemerintah, itu menjadi suatu ketidakpastian. Saya nggak bisa meramalkan kapan Pertalite ini naik. Jadi dinaikin saja. Jadi asing langsung, oh kalau sudah naik ternyata inflasi Indonesia baru ternyata 4%. Karena naiknya nggak 2.000 cuma 1.000 misalnya. Nah, jadi kalau buat investor asing yang beli obligasi, kalau dia sudah dapat suatu kepastian, itu malah jadi momentum dia untuk beli obligasi. Ya, jadi buat investor ya, terutama yang luar negeri, certainty itu bukan certainty sih, predictability. Ya, jadi bisa diprediksikan. Ya. Kalau misalkan harganya ditahan pemerintah dengan cara subsidi, nggak tahu sampai kapan, tidak bisa diprediksi. Makanya mereka nanti dulu, apalagi trennya sedang kurang bagus. Tapi kalau misalkan pemerintah sudah mengurangi subsidi, bisa diprediksi harga ini akan stabil sampai akhir tahun, mereka bisa melakukan tindakan. Nah, jadi kenaikan harga Pertalite itu belum tentu menjadi sentimen negatif untuk harga obligasi. Bisa saja positif. Dan view-nya mungkin di semester 2 kali ya Pak ya untuk kenaikan tadi, karena saat ini kan mungkin pemerintah masih mengurusi soal minyak goreng dulu nih, dan kemarin dari berita yang terakhir wacananya untuk kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kilo ini akan bertahap Pak, di Juli dan September kalau nggak salah. Oh ya, kalau buat dalam proyeksi ya, kalau harganya tidak lebih dari 2.000 itu bagus, lebih dari 2.000 itu kurang. Ya, jadi kalau lebih dari 2.000 itu inflasinya bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau total naiknya cuma 2.000 ya oke, ya akan jadi masalah untuk masyarakat yang income-nya pas-pasan, tapi masih manageable, masih bisa di oke gitu.
Oke. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai dari inflasi US sampai inflasi Indonesia, Pak. Selanjutnya sebelum saya masuk mengenai sentimen yang ada di saat ini, Pak, yang santer saat ini, saya mau mengingatkan lagi kepada sahabat Panin AM, jika memiliki pertanyaan boleh langsung diajukan di kolom question box kita ataupun di kolom komentar. Selanjutnya Pak Rudi, mengenai lockdown Shanghai, Pak. Ini lockdown-nya sekitar kemarin sih terakhir 9 hari dan mungkin akan dilonggarkan nanti di 1 Juni. Sebetulnya ini akan berdampak nggak sih Pak? Berdampak besar Pak untuk perekonomian Indonesia atau ini dampaknya bisa negatif atau positif kah? Banyak media barat dan orang Indonesia itu tidak mengerti atau tidak bisa membaca bahasa Mandarin. Jadi kadang-kadang kita terima begitu aja. Dan suka tidak suka, barat itu tidak suka sama China. Jadi kadang-kadang beritanya agak dibesar-besarkan gitu. Kita pernah lockdown nggak? Pernah. Apakah waktu lockdown pabrik tutup total? Enggak juga kan? Enggak. Nah, tetap ada yang masuk, tetap ada yang shift atau apa gitu kan. Saya kira di China juga sama. Ya, ya mungkin yang disorot itu yang orang loncat turun tangga dari jendela karena dikunci, makanannya kurang atau apa. Come on, negara mana yang tidak mengalami itu? Ya, yang kemarin komplain nggak dapat jatah bansos atau nggak dapat jatah makanan juga ada gitu ya. Jadi saya kira pemberitaan itu kalau dari sisi pemberitaannya agak berlebihan. Ya. Tapi apakah lockdown itu berita negatif? Iya, negatif untuk China. Negatif nggak untuk Indonesia dan Amerika Serikat? Ya kalau China negatif kita kena, tapi saat ini perhatian orang itu terfokus pada inflasi dan suku bunga. Ya, jadi lockdown itu ya cuma kayak lewat gitu aja. Nah, kemudian lockdown itu sesuatu yang bisa berubah dengan cepat. Dulu waktu Wuhan lockdown, kita nggak lockdown kan? Terus pada saat setelah kita lockdown, Wuhannya malah dibuka dan cepat sekali. Ya, dulu ingat kan ada foto mereka bikin konser rame-rame nggak pakai Betul. masker. Ya, kita lockdown, Wuhannya malah dibuka dan cepat sekali. Ya, dulu ingat kan ada foto mereka bikin konser rame-rame. Kita lockdown, Wuhannya malah dibuka dan cepat sekali. Ya, dulu ingat kan ada foto mereka bikin konser rame-rame. Maka otomatis dia akan menguat walaupun inflasi dia sedang tinggi dan lain-lain. Nah, jadi dengan pertimbangan suku bunga Amerika akan naik, memang kita sudah berpendapat bahwa rupiah harusnya melemah. Tapi kita juga dalam posisi yang bagus nih. Kita punya transaksi surplus, kita punya dana asing juga banyak yang masuk. Oke, ada yang keluar, tapi kan cuma secuil, yang masuk kan lebih banyak lagi. Nah, jadi kita akan melemah, tapi melemahnya tidak seperti yang dialami oleh negara lain. Jadi kita berpikir harusnya wajarnya di 14.500 sampai 14.700. Ketika dia sudah menyentuh 14.700, Bapak Ibu yang pegang dolar, mungkin bisa mempertimbangkan kita rupiahkan. Tapi kalau misalnya Anda punya keyakinan bisa ke 15.000, 16.000, mungkin nggak sih? Ya mungkin kemungkinan ada, cuma kecil.
pembahasan saya dengan Bapak Rudianto. Lanjut aja nih Pak, langsung ke pertanyaan yang sudah masuk di question box kita dari akun Instagram @cheryl_tomina. Bagaimana pandangan Pak Rudi terkait tren inflasi Indonesia dalam beberapa bulan ke depan, mengingat rencana pemerintah akan naikin BBM dan TDL. Ini apalagi harga komoditas seperti gandum juga naik. Tadi mungkin sudah dijawab ya Pak ya oleh Bapak. Nah, ada lagi Pak pertanyaan, saham sektor apakah yang menarik diakumulasi untuk saat ini Pak? Kalau untuk saham mungkin nanti sahabat Panin AM bisa langsung join ke Panin Sekuritas gitu ya. Panin Sekuritas kalau punya event gitu bisa ditanyakan. Tapi Pak, kalau untuk sektoral saat ini yang sedang menguat di tengah terpaan gitu ya, terpaan badai The Fed menaikkan suku bunga itu apa sih Pak? Oke, kalau panen aset kan lebih banyak berdasarkan fundamental. Nah, ya kalau kita fundamental itu basically ya kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Nah, perbankan Indonesia solid sekali. Jadi laba bersihnya kita, perbankan Indonesia mungkin akan mencetak rekor terbaru, rekor tertinggi dalam sejarah yang baru. Di mana dulu penguasanya adalah BRI BCA, kemungkinan akan digeser oleh BRI Bank Mandiri. BRI memang dia habis merger sama Pegadaian dan PNM, tapi kontribusi dari Bank BRI-nya sendiri juga masih gede banget gitu. Nah, kenapa mereka punya laba bisa besar? Karena di tahun-tahun sebelumnya mereka mencadangkan kredit macet dalam jumlah besar, tapi ternyata tidak benar-benar macet. Karena ekonomi kembali normal, orang juga sudah mulai pulih lagi. Besok kan sudah mulai kemarin kan sudah nggak usah pakai masker kalau di outdoor. Betul. Nah, jadi kredit macetnya itu tidak sebesar yang mereka cadangkan. Sehingga secara akuntansi, kredit-kredit macet tersebut itu dibukukan lagi kembali jadi revenue. Itu menjadi tambahan laba bersih. Kemudian ya kalau bank itu kan compounding terus. Makin banyak uangnya mereka salurkan itu jadi gulung terus kan. Jadi perbankan itu bisnis model yang labanya basically unlimited. Mereka bisa gulung-gulung terus gitu. Nah, kemudian kalau dari sektor energi komoditi ya laba bersih daripada batu bara, laba bersih daripada kelapa sawit, walaupun ada pelarangan ekspor dan lain-lain ya, itu juga diperkirakan akan naik tinggi. Ya. Walaupun mungkin persentasenya tidak naik seperti 2021, tapi kenaikan lebih dari 30% atau 50% itu sangat mungkin. Jadi antara mereka membagikan dividen dalam jumlah besar, mereka akuisisi tambang-tambang baru ya, yang sekarang lagi banyak akuisisi tambang nikel, tambang apa gitu ya, atau mereka buyback ya. Jadi itu energi juga masih banyak sentimen positif. Nah, dengan adanya pemulihan ekonomi, yang lain-lainnya ikut ya, consumer goods, property atau apa. Jadi basically semua sektor itu lagi bagus. Nah, tapi saat ini kita ada halangan nih, suku bunga The Fed mau naik, uang tidak segampang dulu lagi. Jadi oke, laporan keuangan semua sektor bagus, tapi karena uang tidak lagi mudah, tidak lagi ada easy money, mereka akan lebih fokus pada fundamental dalam artian valuasi. Perusahaan bagus, harganya murah. Ya. Kalau dulu perusahaan bagus saja, ya hajarnya tutup mata, karena uang gampang. Semua perusahaan saya beli harganya naik. Sekarang uang nggak gampang lagi. Jadi saya sudah bisa identifikasi perusahaan yang bagus, saya mesti cari yang harganya murah. Nah, makanya reksadana kalau kita lihat ya, yang tahun lalunya nggak gitu perform, tahun ini bisa tiba-tiba perform sekali. Contoh deh, kalau di panen contoh kayak Ultima. Ultima kan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir jelek sekali. Tahun ini surprisingly dia jatuh date paling tinggi. Lebih tinggi daripada IDX 30, daripada Teladan, Impera, dan lain-lain. Saya bukan rekomendasi, saya cuma bahas case saja. Nah, kenapa? Karena ternyata saham-saham yang dia pegang kebetulan beberapa valuasinya sangat murah. Waktu easy money sedang ada, orang carinya saham yang ada berita, saham dia nggak laku. Nah, sekarang begitu orang cari value, kebetulan saham yang dia pegang naiknya cukup lumayan gitu. Nah, jadi itu kita melihat sedang ada rotation dari yang tadinya orang berdasarkan isu sentimen, tetap isu sentimen, tapi sekarang orang juga melihat valuations. Sehingga reksadana yang banyak pegang saham-saham dengan valuasi murah atau saham-saham yang valuasinya murah, potensi naiknya mungkin lebih tinggi. Terlepas daripada sektornya lagi bagus apa tidak. Gitu. Itu mungkin juga kalau melihat di pasar saham US gitu ya Pak, ini kelihatannya sektor teknologi juga berguguran atau mungkin karena harganya memang sudah tidak masuk akal sama seperti yang di Indonesia atau gimana sih Pak? Pertama, sentimen sektor teknologi lagi jelek ya. Di Amerika tuh Netflix lagi turun,
Pokoknya semua jatuh deh. Padahal itu teknologi di Amerika tuh teknologinya sudah untungnya triliun-triliun, puluhan triliun bahkan, atau ratusan triliun. Itu saja turun. Apalagi teknologi di sini yang masih rugi. Ya. Jadi dia secara sentimen sektoral dia kena. Terus yang kedua ya valuasi lah. Kalau misalnya ada bank yang labanya cuma 10 miliar, 20 miliar, sama BNI yang labanya sudah berapa triliun, valuasinya sama, ya ya cuma soal waktu dia akan terkoreksi gitu. Ya, cuma kadang-kadang ya kita nggak tahu kapan terjadi koreksinya. Kebetulan sentimennya sedang kurang bagus sehingga dia terkoreksi. Nah, dalam konteks kalau Panin Aset mengelola reksadana saham, kalau misalnya lagi koreksi, yang kita lihat view-nya ya, saham yang valuasinya tinggi sama valuasi rendah bedanya apa? Kita beli saham Unilever, beli saham Astra, tetap bisa turun 50%. Sama seperti kita beli saham Arto atau BBHI atau apa. Nah, bedanya gini, kalau kita beli saham yang ada fundamental, ada cash flow-nya, itu kalau lagi turun, ada batasannya, karena pada suatu titik dia akan murah. Ketika dividen yield-nya misalnya 8-10%. Orang kan bilang, wah ini udah murah banget. Deposito aja cuma dikasih saya 3%. Saya udah bisa dapat 3 kali deposito, saya kunci. Tapi kalau saham yang valuasi yang PI-nya misalnya 80 kali, 70 kali, yang belum untung, kalau lagi turun kita nggak tahu dasarnya ada di mana. Jangan sampai kayak Luna gitu. Luna kan turunnya bisa 99% gitu. Nah, Betul. jadi itu yang jadi perusahaan yang fundamentalnya tidak jelas sama perusahaan yang fundamentalnya jelas sama-sama bisa turun 50%. Bedanya kalau yang fundamentalnya tidak jelas atau belum bagus ya, bukan tidak jelas ya, belum bagus, kita nggak tahu setelah turun 50% masih bisa turun 50% lagi nggak. Nah, itu yang jadi pertimbangan kami dalam memilih saham. Oke. Nah, Pak, beralih dari saham ke obligasi, Pak. Bagi investor pemilik obligasi atau mungkin yang investasi di reksadana pendapatan tetap gitu ya, Pak, yang memang aset dasarnya obligasi. Ini harus ngapain sih, Pak? Karena kalau kita lihat gitu ya, kita lihat porto kita yang memang asetnya lebih besar, aset lepasnya lebih besar di obligasi, ini kayak kok turun terus ya gitu, dan turunnya tuh lumayan dalam koreksinya. Ini kita harus ngapain, Pak? Ya, ya jadi memang pertama ya resiko penurunan harga ada gitu ya. Betul. Dan mungkin saya juga lihat banyak nasabah yang saya lihat kurang sabar ya. Saya lihat bukan kurang sabar sih, itu kurang nyaman ya. Begitu lihat NAV dari utama turun terus, akhirnya year to date-nya dari positif jadi negatif. Tapi year to date itu utama turunnya 0,78%. Ya. Kalau yang paling dalam Gebiar Indonesia 2 minus 4% year to date. Ya. Kalau misalkan kalau dari saya punya pendapat pribadi ya, kalau kita mau jual itu ya pada saat obligasinya lagi tinggi harganya. Sekarang kalau misalnya NAV anggap aja IHSG sudah 5.000, masa saya masih mau cut loss? Kalau saya mau cut loss itu atau saya mau jual itu kan waktu indeksnya 7.000, 7.100, Betul. 7.200. Nah, sekarang kan indeksnya sudah 6.500, 6.600. Justru kan kesempatan beli. Nah, sama juga kayak obligasi. Betul, mungkin kurang nyaman ya. Kita lihat kok ini fixed income turun gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti situasi sudah mulai stabil, mudah-mudahan harganya juga bisa naik kembali. Gitu. Jadi kalau untuk reksadana yang isinya obligasi, menurut saya kita mesti pegang dengan horizon 1-3 tahun. Dan situasi seperti sekarang menurut saya itu waktu yang bagus untuk kita dapat barang di harga yang murah. Apakah kalau dia rebound harganya akan seperti saham? Tidak, betul. Tapi ya kalau kita sudah pegang 1-3 tahun akan berasa. Ya kalau turun ya kayak sekarang. Kalau naik ya juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi turunnya nggak dalam-dalam amat, naiknya juga nggak tinggi-tinggi amat. Nah kalau saham beda. Saham itu IHSG 1 bulan turun 9%. Nah, itu kan lebih berasa gitu ya. Jadi balik 9%-nya susah nggak susah. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya mungkin tidak nyaman ya. Kalau bisa saat ini adalah saat tepat untuk beli. Nah, dalam view sebagai investor, kita mungkin perlu membentuk portfolio ya. Saya selalu mengatakan sih, sepertiga di reksadana yang agresif seperti saham atau campuran. Sepertiga di reksadana yang konservatif seperti pendapatan tetap pasar uang. Sepertiga yang ada bagi hasilnya, terproteksi atau paling dana berkala. Jadi kita punya 3 portfolio. Ada waktu-waktu di mana saham kita jelek, obligasi bagus. Itu kayak 2020, 2019 gitu ya. Sahamnya jatuh, obligasi kita returnnya bagus. Ada waktu di mana sahamnya bagus,
obligasinya jelek. Ya. Contoh kayak 2022 ini, sahamnya indeks IHSG-nya masih naik, obligasinya jelek. Jadi kalau kita cuma punya satu jenis aset kelas, ya itu memang kita kadang-kadang kalau lagi turun kita pusing. Jadi lebih baik kita punya 3 bagian, ya sehingga ketika saham bagus kita happy, obligasi bagus kita happy. Ketika dua-duanya jelek kita mesti dapat bagi hasil. Nah itu menurut saya prinsip mengelola portfolio yang baik seperti tadi. Oke, thank you Pak Rudi. Nah, saya lanjut ke pertanyaan dari akun Instagram @tikertik. Pak Rudi mohon tanya, saya sebagai investor yang portfolionya berat di saham, apakah ini waktu yang tepat untuk membeli reksadana? Jika iya, reksadana mana yang baiknya dibeli Pak kalau melihat market saat ini antara RDPT atau reksadana saham kah? Terima kasih Pak Rudi. Ya, dua-duanya sudah murah. Kamu mau beli reksadana pendapatan tetap, mau masuk yang gebiar yang isinya obligasi pemerintah juga jangan tanggung-tanggung menurut saya. Kalau misalnya mau yang ada bagi hasil bisa diberkala. Atau ya kalau mau agak stabil ya tetap bisa turun itu di utama. Jadi obligasi sudah murah sekali. Saham juga ya kalau kita percaya indeks bisa ke 7.500 sampai 8.000, kenapa 6.700 kita ragu kan? Ya, kalau kita percaya indeksnya 7.500, waktu 7.100, 7.200 kita ragu, ya nggak apa-apa. Sekarang kan sudah 6.600, 6.700. Jadi menurut saya ini saat yang bagus untuk agresif masuk ke reksadana baik pendapatan tetap maupun ke saham. Karena mungkin bagi sebagian banyak investor gitu ya Pak, ini baru mau mulai masuk lagi saat pasarnya naik lagi Pak. Tadi seperti yang Bapak katakan udah mulai naik, misalkan 2 hari, baru berani masuk lagi Pak. Kalau melihat, oh ternyata masih turun-turun terus seperti seminggu kemarin, ini kan 5 hari beruntun Pak, negatif terus-menerus kan. Ternyata 2 hari ini positif, mungkin besok kita baru mau mulai lagi untuk Betul. Oke, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan Pak, apakah ada white paper untuk bahas semua microeconomic ini? Saya tidak ada kebetulan. Ya. Oke, oke. Selanjutnya pertanyaan yang dibahas, materi yang dibahas dari tadi, apakah bisa didapatkan selain dari live ini gitu? Selain dari live ini mungkin bisa join di sesi esok hari di Zoom meeting kita, itu nanti akan ada data-data yang kita suguhkan gitu kepada audiens. Jadi mungkin kalau untuk daftarnya bagaimana bisa dicek di akun Instagram @reksadana.panin, di bio kita diklik aja. Nanti registrasi terlebih dahulu untuk sahabat Panin AM yang memang tertarik untuk ikut di sesi Zoom live kita, Zoom kita esok hari ya. Selanjutnya Pak Rudi. Pak, berapa lama sekali sih Pak manajer investasi melakukan rebalancing portonya? Tergantung sih, tergantung dana subscribe redeem. Kalau misalnya banyak dana masuk ya kami harus beli. Banyak dana jual ya kita harus jual gitu. Kalau misalnya ya dananya nggak beli nggak jual, harganya sudah hit target price belum? Kalau target price-nya sudah masuk ya kita jual. Kalau target price-nya belum masuk ya ya udah kita diamin dulu. Atau kalau ada dana fresh kita tambah lagi gitu. Jadi tidak ada standar seperti itu. Nah kalau mengubah secara portfolio secara keseluruhan ya misalnya kita lagi banyak ke sektor perbankan, terus karena banknya sudah naik tinggi, ada sektor lain yang lebih bagus, misalnya sektor A atau sektor B. Nah itu biasanya manajer investasi setiap bulan mereka meeting sih. Jadi tidak ditetapkan sih kapan gitu ya. Ya kadang-kadang ya kalau harganya berubah dengan cepat, ya mereka bisa meeting dengan cepat juga. Oke. Nah, Pak, ini ada juga yang di kolom komentar kita dari akun Instagram Liana_lim, sorry. Dengan kenaikan The Fed minggu depan, bagaimana Pak? Apakah bisa berakibat ke IHSG yang longsor lagi, Pak? Ini memang The Fed akan melakukan rapat lagi ya, Pak, di minggu depan? Bukan ya, kayaknya kalau nggak salah di Juni ya, Pak ya? Juni, Pak. Iya. Ya, arahnya sih 0,5% di Juni, 0,5% di Juli. Okay. Kalau minggu depan mau rapat saya belum tahu ya, mungkin the Fed-nya mungkin negara yang lain kan. Tapi kalau the Fed sudah pasti 14-15 Juni, 26-27 Juli dengan setengah dan setengah. Kalau lebih dari setengah itu bisa menyebabkan marketnya jelek, kurang dari setengah tidak ada masalah. Atau kalau kurang dari setengah itu bagus, kalau setengah ya sudah. Nah kalau misalnya dia setengah-setengah, yang orang lihat inflasinya meningkat lagi nggak? Kalau meningkat lagi mungkin bisa membuat marketnya khawatir. Tapi kalau misalnya
Maret 8,5, April 8,3. Misalnya nih, kalau Mei 8,1, Juni 7,9. Wah, itu sudah itu tiba-tiba berita buruk soal obligasi atau apa itu akan hilang dengan cepat. Tahu-tahu itu sudah bullish lagi obligasinya. Gitu. Oh, ini ada yang menanggapi Pak pertanyaan dari Ibu Liana_Lim tadi dari akun Instagram @mantozang itu minggu depan BI. Nah, sebetulnya jadwal-jadwal apa namanya rapat dari Bank Sentral itu bisa kok sahabat Panin AM cek sendiri di website mereka. Kalau misalkan The Fed bisa dicek di websitenya di federalreserve.com itu bisa dicek nanti sahabat Panin AM bisa mengetahui kapan-kapan saja waktunya The Fed meeting dan juga BI juga bisa dicek sama gitu. Jadi mungkin bisa menjadi sebuah ancang-ancang gitu ya Pak ya. Oh ternyata meetingnya di tanggal ya kalau BI rate kayaknya nggak begitu ini sih karena kenaikan BI rate itu sudah dikatakan kok kita nggak akan terlalu agresif. Tapi ada kemungkinan nggak Pak ini di minggu depan ternyata gubernur BI kita menaikkan suku bunga? Kalau dari view Bapak gimana? Kalau perkiraan pribadi saya secara timing ya harusnya di bulan Juni. Okay. Karena kalau dia memang mau naikkan, dia sudah naikkan dari bulan Mei. Kenapa masih tunggu sampai apa ini? Ya kalau dia bilang inflasi tinggi, ya semua orang juga tahu kalau Lebaran inflasi tinggi kok. Yang orang mau lihat kan inflasi setelah Lebaran masih tinggi apa tidak. Kalau inflasi setelah Lebaran masih tinggi, nah itu dia perlu naikkan suku bunga. Tapi kalau inflasi setelah Lebaran ternyata menurun, apa yang saya harus naikkan suku bunga? Gitu. Oke, nah itu mungkin tadi Pak Rudi semua poinnya sudah kita bahas ya untuk sesi Instagram Live siang ini. Thank you banget kepada sahabat Panin AM yang sudah join ini hampir 60 menit kita bersama di IG kita kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di esok hari dan bulan depan gitu ya Pak Rudi. Thank you waktu